Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Bertemu kembali bersama saya Justina dalam mata kuliah perilaku konsumen. Untuk lebih lanjut, simak materi video selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke pencapaian pembelajaran yang harus dicapai pada materi ini, yaitu TPL 5, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis serta memiliki pengetahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. TPL 9 yang kedua yaitu menggunakan ilmu pengetahuan dan sarana teknologi informasi pada bidang perilaku konsumen. Sedangkan subtip MK yang harus dikuasai mahasiswa yaitu mampu memahami proses belajar konsumen. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai proses belajar konsumen, kita akan pahami dulu mengenai konsep belajar atau definisinya, yaitu perubahan perilaku yang relatif permanen yang diakibatkan oleh pengalaman. Itu menurut Solomon tahun 1999. Ada juga dari perspektif pemasaran bahwa belajar merupakan sebuah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan dan pengalaman, pembelian dan konsumsi yang akan diterapkan pada perilaku yang terkait pada masa yang akan datang. Itu menurut Stickman dan Kanuk tahun 2000. Selanjutnya, atau slide berikutnya, kita bahas mengenai syarat proses belajar. Di sini ada 4 syarat dalam proses belajar itu, yaitu pertama motivasi, yang kedua adalah isyarat, ketiga adalah respon, keempat adalah pendorong atau penguatan, di mana keempat ini sangat berkaitan dalam sebuah proses belajar. Selanjutnya adalah jenis proses belajar, di mana di sini ada 2 yang harus kita ketahui mengenai jenis proses belajar. Yang pertama adalah proses belajar kognitif atau cognitive approach, dan yang kedua adalah proses belajar perilaku atau behavioristic approach. Di sini harus kita jelaskan terlebih dahulu mengenai belajar kognitif. Yang pertama yaitu proses belajar yang dicirikan dengan adanya perubahan pengetahuan yang menekankan kepada proses mental konsumen untuk mempelajari informasi. Di situ belajar kognitifnya berasal dari dalam diri konsumen itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah proses belajar perilaku. Ini terjadi karena konsumen itu bereaksi terhadap lingkungannya, atau bisa jadi kita kaitkan dengan kata stimulus luar. Jadi ada pengaruh dari luar ataupun stimulus ya. Nah, kemudian untuk slide berikutnya lagi yaitu kita bahas khusus mengenai belajar perilaku. Di sini proses belajar perilaku itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah proses belajar classical conditioning, kemudian yang kedua adalah proses belajar instrumental conditioning, yang ketiga atau yang terakhir adalah proses belajar vicarious learning. Kemudian di sini akan kita bahas satu persatu mengenai classical conditioning ini, karena perilaku itu luas cakupannya ya, berasal dari stimulus luar tadi. Jadi ini di dalam kelas pemasaran itu pengaplikasiannya dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah pengulangan, kemudian generalisasi stimulus, yang terakhir adalah diskriminasi stimulus. Contoh dari pengulangan di sini yaitu menyampaikan pesan kepada konsumen berulang kali dengan frekuensi yang berkali-kali. Kita contohkan ketika konsumen itu mendapatkan stimulus iklan dari sebuah produk di televisi, ketika sebuah siaran ataupun saluran televisi menayangkan produknya ataupun iklannya, itu memiliki jeda antara siaran yang lain dengan siaran yang berikutnya. Itu terjadi berulang kali. Nah, itu konsumen itu akan mempelajari sebuah pengetahuan atau informasi berulang-ulang, sehingga belajarnya konsumen itu melalui salah satu proses belajar perilaku tadi. Kemudian yang kedua itu adalah generasi stimulus. Di sini konsumen itu kemampuannya bereaksi sama terhadap stimulus yang relatif berbeda. Terus yang terakhir adalah diskriminasi di stimulus, yaitu diharapkan ini konsumen bisa mengambil kesimpulan yang berbeda terhadap beberapa stimulus yang mirip yang satu dengan yang lainnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, adalah proses belajar instrumental. Di sini kita ketahui bahwa definisinya adalah pengalaman terhadap membeli suatu produk berdasarkan reward yang dirasakan. Alurnya adalah pembelian produk, kemudian konsumen itu merasa puas atau tidak, terus konsumen akan merasakan ataupun memiliki ada tidak imbalan bagi konsumen atau disebut dengan reward. Cara konsumen belajarnya itu berdasarkan pengalaman yang sudah dirasakan. Terus yang terakhir itu yang dalam proses pembelajaran adalah vicarious learning atau disebut juga dengan observational learning. Di sini digunakan dalam 3 strategi pemasaran mengenai vicarious learning atau observational ini. Yang pertama adalah mengembangkan respon baru, kemudian yang kedua adalah mencegah respon yang tidak diinginkan, selanjutnya adalah memfasilitasi respon. Proses belajar yang dilakukan konsumen itu khususnya observasi ini khusus mengamati tindakan dan perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut, atau bisa juga dikatakan meniru perilaku orang lain yang disebut juga sebagai modeling. Nah, itu mengenai observational learning.
Demikian mungkin yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini tentang proses belajar konsumen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.